Penelusuran Roy Suryo di Sydney ungkap Gibran tidak tercatat sebagai lulusan UTS Insir. Kita sudah dapat kesimpulan 99,9% Gibran Rakabuming Raka tidak pernah lulus dan tidak ada ijazah SMA. Artinya ini harus dicabut, berarti dia tidak sah atau tidak layak untuk menjadi wakil presiden. Kalaupun ada pasal 18 di kepentingan nomor keputusan KPU nomor 19, itu berarti keputusan KPU itu harus batal demi hukum karena melanggar undang-undang. Ya? Oke, terima kasih. Ya, sebetulnya saya ogah ya ikut-ikutan komen dalam isu ijazah palsu karena ini jelas ranah politis. Tapi ketika Pak Roy Suryo mempertanyakan ini logikanya di mana, dan ini kebetulan memang ranah saya merasa perlu meluruskan. Karena penyesatan yang dikampanyekan terus-terusan itu lama-lama menjadi seolah kebenaran. Saya sudah 24 tahun berkecimpung di dunia pendidikan internasional dan saat ini menjadi penasehat senior pendidikan lintas negara atau istilahnya transnational education. Sebelumnya saya juga pernah bekerja 9 tahun di Universitas Australia. Begini jelasinnya Pak Roy ya, ijazah SMA Indonesia ataupun negara lain tidak selalu diakui setara dengan SMA di Australia. Karena itu banyak universitas di sana membuka jalur pathway program, semacam matrikulasi yang disebut foundation. Program ini setara dengan kelas 12 di Indonesia. Contohnya, University of Melbourne punya Trinity College yang menawarkan foundation. UTS, University of Technology Sydney, punya program foundation yang dikelola oleh InSearch. InSearch memang bukan universitas, tapi pathway menuju universitas. Dalam praktiknya, banyak siswa Indonesia yang bahkan selesai kelas 11 itu langsung berangkat ke InSearch dan mereka memang bisa diterima. Bahkan untuk siswa dengan kurikulum Cambridge, setelah lulus O-Level setara kelas 10 di sini, itu juga bisa langsung masuk ke InSearch, kemudian ke UTS University ya. Program foundation ini bukan hanya diakui oleh UTS, tapi juga jadi jalur masuk yang diakui sejumlah universitas lain, bahkan di luar Australia. Misalnya MDIS di Singapura yang diambil oleh Mas Gibran. Itu juga menerima siswa dengan menempuh jalur foundation ini. Jadi, kalau memang mau mencari kebenaran, nggak sulit kok. Program InSearch ini bahkan ada di Indonesia, ditawarkan lewat UIC College. Silahkan monggo, bisa langsung dicek ke sana tanpa berdebat panjang lebar. Tapi kalau memang mau mencari ingin menegaskan bahwa apa yang dilakukan oleh Gibran itu adalah sebuah pemufakatan jahat dengan instansi-instansi yang terkait waktu itu ya. Terkait waktu itu ada Kementerian Pendidikan waktu itu, KPU waktu itu, dan lain sebagainya, dan kan kita bongkar. Kemudian ini penting, data di Kementerian Sekretariat Negara ini pun yang resmi. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo berangkat ke Sydney, Australia pada Sabtu, 1 November 2025. Ia mengunjungi kampus University of Technology Sydney sebagai bagian dari penelusuran riwayat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Selasa 4 November 2025, Roy tiba kembali di Indonesia. Ia menyampaikan bahwa ia membawa sejumlah bukti yang menurutnya mencapai 99,9% bahwa Wapres Gibran tidak memiliki ijazah setingkat sekolah menengah atas. Di Sydney, Roy mengatakan ia telah menemui alumni dan sumber internal lembaga UTER InSearch yang membantah bahwa program tersebut setara dengan kelulusan SMA, melainkan hanya kursus persiapan bahasa Inggris. Roy menegaskan bahwa jika tuduhan itu benar, maka status Wapres Gibran harus dipertimbangkan ulang dalam konteks keabsahan pendidikan dan pencalonan politik. Publik kini menunggu respon resmi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta lembaga terkait di Australia untuk menegaskan kebenaran bukti tersebut. Kasus ini berpotensi menjadi salah satu sorotan besar, tidak hanya dalam ranah politik nasional, tetapi juga dalam penegakan standar pendidikan dan integritas pejabat negara. Coba baca baik-baik pasal 169 Undang-Undang 2017, itu syarat minimal. Sementara Gibran itu memasukkan lulusan sarjana dari UTS di
di Sydney, Australia. Itu SMK. Dengar dulu, itu sarjana ya. Jadi begini, memahami hukum itu ketika syarat minimal terlampaui, maka yang berlaku itu adalah syarat maksimal. Artinya gini, syarat minimalnya di aturan itu minimal SMA. Ya. Masuk itu ijazah SMA dan ijazah sarjana. Nanti saya terangkan kalau boleh pegang. Poinnya Anda mau bilang Sudah ada gugatan perdata diajukan oleh Pak Subhan SHMH ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nah, di situ memang menarik karena kan sesuai dengan Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 dan sesuai dengan peraturan KPU minimal kan SMA. Nah, sekarang kita lihat ijazah SMA-nya Gibran tuh mana? Itu aja sudah. Jadi kalau ijazah SMA-nya nggak ada, kan dia katanya dalam berkas yang ada, ini berkas resmi loh ya, yang diajukan ke KPU udah dipegang oleh Pak Subhan. Itu dia hanya 2 tahun bersekolah di yang namanya Orchard Park Secondary School, ya, OPSS, itu 2 tahun. Ya, kemudian setelah itu nggak ada ijazahnya di situ. Kalau ada, buktikan ijazahnya. Itu nggak ada. Tiba-tiba dia kemudian ke UTS, ke University Technology of Sydney. Jangan dibayangkan UTS itu dia masuk institut. Enggak, itu hanya kayak kursus. Itu hanya program matrikulasi, namanya INSERS. Dan itu dituliskan dalam lampirannya itu ada 3 tahun. Padahal enggak, dia tuh hanya 6 bulan di situ. Itu ada buktinya, dia hanya 6. dan saya pegang bukti itu. Pegang. Dan kok tiba-tiba Dirjen Dikdasmen, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Menengah itu mengeluarkan surat penyetaraan setara dengan SMK. Ini kan dagelan Sri Mulat gitu. Jadi artinya program INSERS kayak kursus, misalnya kita kursus di salah satu kursus masuk perguruan tinggi lah atau matrikulat, tiba-tiba dapat ijazah SMK gitu. Itu tahun kan aneh. 2006. Dan itu baru penyetaraannya itu tahun 2019. 13 tahun sesudahnya. Ini kan guyonan lagi nih. Apa-apa nih ijazah tahun 2006 disetarakan 2019. Ini pasti ada yang aneh atau pasti ada sesuatu. Anda melihat alasan ini masuk akal? Nah, Mas Roy harus dengar juga ya. Pertama, ada adigium yang berlaku bahwa fitnah dan kebohongan yang terus-menerus direproduksi, ulang-ulang terus-menerus, itu diyakini oleh orang-orang tidak terdidik sebagai sebuah kebenaran. Nah, ini yang kita takutkan. Mas Roy terus mereproduksi hal-hal seperti ini, itu masyarakat suatu saat akan yakin apa yang disampaikan Mas Roy, padahal itu semua kebohongan dan fitnah. Saya mau mengatakan begini. Pertama, soal kasus ijazah Mas Gibran ya. Mas Gibran itu sudah melewati 2 kali pendaftaran kontestasi pemilu. Ketika menjadi wali kota Solo lewat verifikasi KPUD. Masuk menjadi calon cawapres melewati verifikasi KPU Pusat. Nah, kemudian di Undang-Undang Pemilu nomor Undang-Undang nomor 7 2017 pasal 169 yang tadi coba diintrodusir oleh Mas Roy itu bunyinya itu salah satu ayat di situ bahwa persyaratan menjadi capres dan cawapres adalah minimal tamatan SMA, madrasah dan yang disederajatkan. Nah, Mas Gibran ini lulus SMA dari Singapura ya. Dari Orchard Park Secondary ya. Ada suratnya nggak? Ada. Mas Gibran sudah tunjukkan ketika pendaftaran dan itu sudah dijawab. Dengar dulu Mas. Tidak ada. Itu sudah dijawab oleh anggota KPU, saya catat namanya waktu itu 2002 itu oleh Idam Holik. Bohong. Bahwa sudah diverifikasi. Masuk. Makanya diketukkan palu persyaratan itu. Kemudian jadi gini, coba baca baik-baik pasal 169 Undang-Undang 2017. Itu syarat minimal. Sementara Gibran itu memasukkan lulusan sarjana dari UTS di Sydney, Australia. Itu SMK. Dengar dulu, itu sarjana ya. Jadi begini, memahami hukum itu ketika syarat minimal terlampaui, maka yang berlaku itu adalah syarat maksimal. Artinya gini, syarat minimalnya di aturan itu minimal SMA. Masuk itu ijazah SMA dan ijazah sarjana. Nanti saya terangkan kalau boleh pegang. Poinnya Anda mau bilang bahwa ini salah besar. Bung Roy. Salah besar loh. Ada surat keterangan, ini ada buktinya. Nomor 9149 DDIKS 2019 yang menerbitkan surat penyetaraan yang disebut UTS tadi yang katanya di S1. Itu bukan S1. Itu kursus setara matrikulasi masuk ke perguruan tinggi dan dia tidak lulus. Loh, kok nggak lulus? Ada ijazahnya kok. Loh, ijazahnya mana? Nggak ada. Loh, udah ditunjukin oleh Mas Gibran. Tidak. Mas Gibran tunjukin ijazahnya dari Singapura dan dari Australia. Lengkap semua. Ijazah dari Singapura itu ada. MDIS. Itu ijazahnya harusnya MDIS, 2 logo MDIS dan Bradford. Ijazahnya tuh Bradford. Jadi dia salah beli ijazahnya. Loh, pokoknya gini ya, salah.
Oke, nggak apa-apa. Ini kita tunggu saja nanti pada saat sidang. Dan pada saat sidang perdata, kalau pengadilannya benar dan jujur sekali lagi, dia tidak akan meng-NO-kan. Siapa tahu dia kalau nggak berani dia NO. Tapi yang jelas apa? Oke. Biar publik tahu, Mas. Biar masyarakat juga tahu bahwa ini bodong semua. Nah. Ini surat keterangannya tuh juga aneh. Boleh saya jawab? Roy Suryo temui dosen UTS InSearch. Buktikan pendidikan Gibran cacat. How long studies here? Well, for foundation is 1 year. They've Yeah. got foundation, they've got English foundation diploma, and then they can get direct entry into UTS. Very good. Even though I work here, I think it's a good course. Lots of support. Okay. Very good. And the teacher's amazing. Yeah. So for 12 months, that means 4 months for each semester. It's 3 months. 3 months per 3 months. semester. 3 months per semester. And then a big break at the end of the year. Big break, January, February, March. Okay. But it's good. It gives them time to. Is it similar to high school, year 12? It's a bit different. Oh, it's a bit different. Yeah, a little bit different. Not same that high school, yeah. Yeah, not the same as high school. Different curriculum. Yeah. Yeah, different things that they're learning. I think they're very comparable. Yeah. Right. Yeah. But this is specifically for entering university. Yeah. And That's right. you can take your foundation certificate to other university in Australia. It might carry some sort of value, but I think this is just for UTS. Yeah. Only from the UTS or can go to the other university. It might have some. There might be some units that carry over, but I'm not sure. Oh, I'm yeah. not sure. According to the website, so because it is recognized by the government, the Australian government, theoretically, you can take it to other To the other university. Yeah. I think this is a really good uni compared to the other unis as well. Yeah. I've worked for Sydney and UNSW as well, Yeah. but I think this is the best for students. Yeah, no, really, yeah, it's true. Yeah, It's yeah. true. If my son not finished from the high school, only year 11 or He year can come. 10, Yeah, what do you suggest? Can I think it's good. I think can get a high school certificate from here? yeah. Well, I think they would have to do foundation and then diploma. I'm not sure. For a I'm long- not sure. for a long- So 12 months, I think. Same, For a month. Same one. For a month. They have to be equivalent. Yeah. 11. You need another year. Yeah, I think if they're year 11, if they're year 12, then they can do 1 year and then go straight in. But Yeah. guys, Okay. Thank you. Thank you. Okay. Thank you very much. Pakar telematika Roy Suryo tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada Selasa tanggal 4 November tahun 2025 usai kunjungan dari Sydney, Australia. Kunjungannya tersebut untuk menelusuri terkait pendidikan Gibran. Dia pun menantang Gibran untuk membuktikan kepemilikan sertifikat UTS InSearch, lembaga pendidikan internasional yang disebut-sebut sebagai tempat Gibran menempuh studi. Roy mengaku baru melakukan verifikasi langsung terkait data akademik di UTS InSearch. Saya sudah ke sana, dan aku yakin 99% yakin dia Gibran enggak punya sertifikat UTS InSearch, tegas mantan Menteri Pemuda dan Olahraga itu kepada awak media. Kalau memang alasannya hilang, bisa minta salinan dari sana. Tapi kalau tidak ada, artinya memang dia tidak pernah punya, ujarnya. Hasil penelusuran Roy Suryo di Sydney menemukan sejumlah kejanggalan terkait catatan akademik yang dikaitkan dengan Gibran. Mantan anggota DPR RI itu mengaku tidak menemukan data yang menunjukkan Gibran pernah lulus dari lembaga persiapan UTS InSearch, yang menjadi jalur wajib sebelum masuk ke universitas tersebut bagi mahasiswa internasional. Saya sudah konfirmasi ke beberapa pihak. Nama Gibran tidak tercatat sebagai lulusan resmi. Ini harus dijelaskan secara terbuka, karena menyangkut kredibilitas pejabat negara, tegas Roy Suryo. Roy juga menyinggung persoalan lain terkait pendidikan Gibran. Dia meyakini bahwa Gibran tidak pernah lulus secara formal dari sekolah menengah atas. Saya yakin dia juga tidak punya ijazah SMA. Kalau ada, tunjukkan saja ke publik, biar semua jelas, tantangnya.